Terima kasih para jenderal Tuhan, para tentara Tuhan yang sudah berperang. Luar biasa peperangannya, sungguh sangat antusias dan pastinya sudah menang. Karena Tuhan bilang waktu itu, karena Yesus yang memimpin ada di garda terdepan, jadi siapapun pasti menang. Silakan yang mendapat penyataan. Baik, terima kasih. Silahkan yang dapat. Silakan. Shalom. Bentar. Untuk malam hari ini dibawanya tadi agak berbeda. Bentar, saya buka dulu. Oke, ini dia. Yang pertama, pada saat masuk ke penglihatan dibawa oleh Ibu Roh Kudus ke wilayah pabrik yang besar. Nah, pabriknya di sini pas diperhatikan dengan detail, ini dia pabriknya pabrik pengolahan data. Nah, pengolahan data dia bentukannya itu di situ bentukannya segala sesuatunya yang diperlihatkan itu teratur, sistematis dan rapi. Jadi kayak kantor-kantor yang memang kelihatannya modern gitu. Jadi bukan yang kuno, tapi yang modern punya. Di situ ada diperlihatkan banyak sekali meja-meja, banyak kursi-kursi, terus juga diperlihatkan layar data, dan di situ juga diperlihatkan rak-rak yang penuh dengan dokumen. Nah, dokumen itu diperlihatkan bercahaya, tapi cahayanya redup. Di situ diperlihatkan roh-roh yang bekerja, mereka mengumpulkan dan memproses data-data tentang manusia. Jadi roh ini mereka mengenali pribadi setiap orang. Jadi si A, tahu nih kehidupan pribadinya seperti ini. Si B seperti ini. Si C seperti ini. Jadi dari setiap di scan itu ada scannernya, kayak scanner pikiran, kebiasaan, terus juga luka lama, terus juga kecenderungan yang sering dilakukan, kelemahan-kelemahannya. Di situ mereka punya data-datanya lengkap. Data-data yang mereka punya lengkap, proses-proses yang mereka perhatikan juga detail gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak seseorang lagi bercerita. Nah, orang yang diceritakan itu tahu semua apa yang menjadi kehidupan dia itu berjalannya seperti apa. Ketika dia misalnya kayak proses perekonomiannya lagi susah, lagi curhat nih, perekonomiannya lagi susah. Nah, orang itu tahu, perekonomian lagi susah, nanti dia akan diperhadapkan dengan ini seperti itu. Nah, itu mereka sampai sedetail itu mereka mencatat, mengumpulkan setiap data-data itu. Dan itu diolah sama mereka, ada mesin pengolahannya tersendiri untuk mereka atur secara sistematis atas kehidupan daripada orang-orang tersebut. Lalu data-data di situ juga tertulisnya lengkap. Diperhatikan tadi dokumen-dokumennya, di situ lengkap, datanya yang lengkap, isinya apa aja, plus dengan tanggal-tanggalnya, jam-jamnya juga. Tanggal, jamnya, isinya apa aja, di situ lengkap sekali. Agak kaget juga tadi, sedetail itu ternyata. Nah, setiap dokumen-dokumen itu mereka susun dalam sebuah arsip. Arsipnya itu arsipnya di situ untuk melancarkan mereka punya strategi untuk tipu muslihat yang mereka akan gunakan. Lalu diperlihatkan di situ dokumen-dokumennya juga ada juga berisi tentang kata-kata kebenaran. Kebenarannya juga tertulisnya di situ juga terlihat sangat rapi, sangat teratur, dan pada saat memperhatikan dia punya dokumen, mereka punya dokumen, lalu Roh Kudus menyingkapkan bahwa di situ tampak sekali dengan jelas isi di dalam dokumen yang mereka punya juga itu 90% itu diantaranya benar, dan 10% sisanya itu berisi dengan penyesatan secara halus. Lalu Roh Kudus berkata, inilah pabrik manipulasi
Mereka tidak menipu dengan kebohongan yang besar, tetapi dengan kebenaran yang dicemari. Sedikit racun dalam air yang jernih sudah cukup untuk membunuh seluruh sumbernya. Lalu kemudian dibawa lebih dalam lagi ke sebuah ruangan. Nah, ruangannya di sini ketika diperhatikan di bagian atas, tulisannya ruang hikmat kebenaran manusia. Di situ diperlihatkan ada banyak sekali meja-meja batu hitam, dan di atasnya itu ada banyak juga gulungan-gulungan serta kitab-kitabnya mereka juga. Nah, di situ di dalamnya juga, di atas meja-meja itu ketika diperhatikan dengan detail, ini apa aja? Ternyata isinya di situ adalah berisi tentang, ada banyaknya tentang hikmat, ada teori, ada pengajaran yang diambil dari manusia. Bahkan juga beberapa dikutip dari firman Tuhan. Nah, apa yang ada di situ juga data-datanya itu sudah dicampur antara pengutipan dari firman Tuhan dicampur juga dengan filosofi dunia. Udah gitu juga bercampur juga dengan logika manusia, motivasi diri, bahkan juga teknologi seperti ya teknologi yang canggih kayak zaman sekarang, sampai dari ke Google, AI seperti kayak gitu-gitu. Lalu diperlihatkan di ruangan-ruangan itu diperlihatkan ada iblis-iblisnya ini, mereka roh-rohnya itu seperti kayak seorang cendekiawan, kayak guru besar gitu, seperti kayak seorang guru, dan mereka pada saat lagi membagikan apa yang mereka punya itu kelihatan mereka itu berbicaranya lembut, terus juga kayak lagi sedang kayak lagi mengutip ayat, terus juga di setiap perkataannya itu membuat orang-orang yang mendengarnya itu kayaknya asik untuk mendengarnya dan larut di dalamnya. Seperti itu. Lalu Roh Kudus di situ menyingkapkan, inilah hikmat yang membius manusia. Ia membuat orang merasa pintar, tetapi kehilangan ketajaman rohani. Seperti para ahli Taurat dan Farisi. Mereka berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal hatiku. Itu kata Ibu Roh Kudus. Lalu diperlihatkan ruangan itu tuh seperti kayak perpustakaan besar tetapi gelap. Dan cahaya yang keluar dari ruangan itu juga gulungan-gulungannya itu berwarna pucat dan juga kelihatan kayak dingin gitu. Gak ada hangat-hangatnya. Kalau dari kerajaan sorga kan hangat, terang. Kalau ini enggak, jadi kayak dingin aja gitu. Terus lalu setelah itu dibawa ke kerajaan sorga. Dibawa Ibu Roh Kudus ke kerajaan sorga, lalu dibawa ke ruangan, tulisannya itu ruang hikmat ilahi. Lalu diperlihatkan di ruangan itu tuh seperti kayak samudra yang luas, tetapi di situ cahayanya nggak silau, tapi cahaya itu benar-benar terang banget, terang menghangatkan. Dan kayak ngerasa itu sampai kayak tembus dalam hati itu, rasanya maunya nangis gitu, karena saking terangnya, saking indahnya, saking bagusnya, saking hangatnya. Dan diperlihatkan di ruangan itu nggak ada kayak buku-buku kertas yang kayak tadi di tempat kegelapan, tapi di situ yang mengalir itu malah aliran air. Jadi ada aliran air yang deras, terus juga ada aliran cahaya. Nah, ini cahayanya yang hidup, anget banget, enak banget, nyaman banget. Dan di situ tuh kayak bentukannya kayak sungai emas yang cair. Jadi itu mengalir, memancar, turun langsung dari tahta Allah. Lalu diperlihatkan di setiap aliran cahaya itu berisi dengan kebenaran firman yang murni, yang hidup, bukan bentuk dalam tulisan yang mati. Lalu ketika diperhatikan dengan detail, hikmat itu kayak langsung rasanya kayak indah banget, bagus banget gitu. Lalu di situ diperlihatkan juga para malaikat, di situ para malaikatnya para malaikat penjaga hikmat ilahi. Mereka itu diperlihatkan juga menunduk di hadapan tahta. Jadi mereka juga nggak berani untuk mendongakkan mereka punya kepala, mereka menunduk di hadapan tahta Allah. Di situ mereka juga menjaga kemurnian dari setiap aliran yang mengalir supaya tidak tercampur dengan hikmat dunia. Lalu di situ diajak oleh Roh Kudus juga untuk mempelajari dan bagaimana untuk mengoperasikannya. Cara bagaimana kebenaran daripada surgawi itu dapat digunakan untuk bisa mendeteksi
mendeteksi, menyingkap, dan membersihkan setiap manipulasi yang sudah beredar di bumi. Lalu Roh Kudus berkata dengan lembut, ambillah hikmat dari ruang ini, bukan untuk membanggakan pengetahuan, tetapi untuk menyucikan sungai firman yang telah tercemar oleh campuran dunia, supaya engkau menjadi penjaga hikmatku. Lalu diperlihatkan ada percikan cahaya murni, kayak bola cahaya kecil yang berdenyut dengan lembut. Nah, ternyata itu adalah, saya tanya ini apa? Ternyata itu adalah benih hikmat surgawi, yang dimana benih ini akan bertumbuh pada saat kita mencari kebenaran sejati di dalam firman dengan hati yang murni, yang tertuju hanya kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Lalu Roh Kudus mengatakan bahwa jangan izinkan racun campuran masuk ke dalam sumber air hidup. Biarlah hikmatku yang murni yang mengalir. Karena hanya dari sinilah manusia akan mengenal kebenaran yang membebaskan, yang membawa kepada kemuliaan. Jagalah daripada aliran air supaya tetap murni. Lalu setelah itu dibawa kembali oleh Roh Kudus untuk ke tempat pabrik yang awal tadi. Dibawa lagi ke tempat tersebut. Nah, kali ini diperlihatkan di bagian pabrik yang pengolahan data kegelapan itu, yang sebelumnya terlihat teratur. Nah, itu mereka tahu kedatangan bahwa ada datang yang baru, ada karena sudah diberikan benih bola cahaya hidup yang tadi. Nah, itu diperlihatkan daripada pabrik mereka itu, pabrik kegelapan itu, mereka langsung tiba-tiba kayak bergetar dan bergoncang. Dan mereka punya data-data di layar ini sampai gemeteran. Data-data di layar mereka itu juga menjadi buram. Yang tadinya kelihatan jelas, terang, itu tiba-tiba data-data mereka di layar itu menjadi buram. Terus dokumen-dokumen mereka juga yang ada di atas meja tadi itu mulai berasap dan mulai meleleh seperti lilin yang terkena matahari. Lalu Roh Kudus berkata, kebenaran murni tidak perlu berdebat dengan kebohongan. Ketika terang sejati datang, maka sistem gelap akan membongkar dirinya sendiri. Lalu diarahkan oleh Ibu Roh Kudus untuk mengangkat tangan dan melepaskan cahaya hikmat itu ke seluruh ruangan pabrik tersebut. Dan diperlihatkan seluruh sistem manipulasi itu terbakar oleh terang kejujuran ilahi. Dan diperlihatkan juga roh-roh kegelapan yang ada di sana berlari dengan panik. Mereka beberapa berusaha untuk menutupi wajah mereka, dan yang lainnya juga ada yang berusaha untuk menyembunyikan dokumen-dokumen yang ada sama mereka. Tetapi sayangnya apa yang mereka lakukan semuanya gagal, karena semuanya langsung terbakar oleh api penghakiman firman yang murni. Lalu diperlihatkan dari tengah kobaran terang itu juga ada dokumen di balik kobaran terang itu juga diperlihatkan ada dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumennya ini ada beberapa dokumen tertentu yang memang tidak hangus. Diizinkan untuk dokumen-dokumen itu tidak hangus karena Roh Kudus menahannya supaya disingkapkan dan dibersihkan. Lalu kemudian di bawah Roh Kudus diarahkan untuk mengambil satu persatu daripada dokumen itu. Dan ketika diperhatikan dengan detail, setiap dokumennya itu berisi kebenaran yang pernah dicampur dengan hikmat manusia. Di situ juga ada tema-tema yang tertulis seperti pencapaian kesuksesan, kerohanian. Terus juga ada yang berisi kebebasan tanpa adanya pertobatan dan lain sebagainya. Lalu di situ juga Roh Kudus menunjukkan bahwa dokumen-dokumen itu pernah dipakai oleh banyak orang di dunia rohani dan juga sudah tercemar oleh ambisi, oleh kesombongan, dan juga penyesatan halus. Lalu diperlihatkan ada pena surgawi yang muncul, itu penanya terbuat dari api putih. Dan di situ Roh Kudus memimpin menulis di atas setiap dokumen. Dan di situ tulisannya diselaraskan dengan kebenaran Kristus. Dan ketika diperlihatkan tulisan itu muncul, diperlihatkan seluruh isi dokumennya berubah warna dari yang tadinya warnanya abu-abu keemasan.
Nah, tulisan itu berubah menjadi terang kristal. Jadi terangnya itu kayak terang warna kristal. Dan setiap kata yang ada di dalamnya itu seperti kayak jantung, dia berdenyut. Dan aromanya lagi bukan tentang aroma manusia, tetapi aromanya di situ memancarkan daripada nafas Roh Kudus sendiri. Lalu setelah diperlihatkan dokumen-dokumen itu dimurnikan, diperlihatkan Roh Kudus melepaskan ada seperti kayak gelombang cahaya biru lembut. Jadi tadi Roh Kudus juga ikut untuk bekerja, melepaskan gelombang cahaya berwarna biru yang lembut. Nah, itu gelombangnya itu mengalir dan itu dialirkan oleh Roh Kudus untuk ke bagian kayak rumah-rumah, ke gereja, bahkan juga ke sekolah-sekolah Alkitab, bahkan juga ke media sosial. Karena banyak sekali sekarang yang media sosial dibagikan untuk membagikan firman. Dan jadi supaya semuanya dimurnikan kembali, dibersihkan kembali, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya semua tempat yang dimana hikmat campuran itu ada, yang pernah diajarkan atau diterima itu dibersihkan. Yang dimana juga tadi diperlihatkan gelombang-gelombang itu lewat melalui pikiran manusia yang mulai kembali disadarkan. Apa yang semula kelihatan benar, terasa benar, itu mereka kembali untuk menguji ulang. Apa yang terdengar manis, tetapi mereka harus kembali menguji ulang supaya tidak terasa hambar. Lalu diperlihatkan juga akan ada banyak orang-orang yang rindu akan kebenaran yang sejati, yang dimana mereka mulai merindukan firman yang hidup, bukan lagi tentang pengetahuan rohani yang kering. Lalu Roh Kudus berkata, inilah pembersihan gelombang hikmat. Aku sedang memulihkan sungai kebenaran agar mengalir jernih dari tahtaku, tanpa campuran filsafat, budaya, ataupun ambisi manusia, beserta juga dengan teknologinya yang semakin canggih yang membuat manusia terlena di dalamnya. Lalu diperlihatkan setelah semuanya selesai, di situ ada malaikat-malaikat penjaga hikmat surgawi, mereka datang mendekat dengan membawa sebuah meterai. Nah, meterainya di sini bentukannya tuh kayak mata air yang kecil yang terbuat dari kristal. Lalu mereka menempelkan di atas dahi. Dan segera juga ketika mereka menempelkan materai itu langsung memancarkan cahaya yang lembut sebagai tanda untuk menjadi penjaga hikmat yang murni bagi yang ditempelkan di area dahi. Lalu Roh Kudus berkata, engkau tidak hanya akan melihat tipu muslihat, tetapi engkau juga akan melihat dan menjadi filter hidup di mana setiap pengajaran dan inspirasi diuji oleh terangku. Kebenaran akan mengenal kebenaran. Air murni akan selalu mengenali sumbernya. Lalu kemudian diperlihatkan untuk bumi kembali dibersihkan oleh Roh Kudus, supaya setiap kali orang-orang yang mendapatkan dan mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan kepada hati mereka masing-masing, mereka bisa benar-benar mendengar, mengenal suara Tuhan untuk berkata-kata dalam hidup mereka, dan tidak lagi mencampur daripada apa yang menjadi hikmat ilahi dicampur dengan campuran dunia. Lalu tadi diperlihatkan juga seperti kayak ada peta besar. Peta besarnya di sini ada titik-titik cahaya. Di situ ada titik-titik cahaya dan juga titik-titik bayangan. Yang dimana beberapa wilayah ada yang terlihat terang, tetapi terangnya itu kayak apa ya, kayak ngedip-ngedip gitu, bukan ngedip apa maksudnya, dia punya terangnya itu apinya harusnya besar, nih apinya sudah mulai mengecil. Nah terus yang bagian lainnya juga diperlihatkan ada wilayah yang tampaknya itu seperti gelap dan di situ ditutupi dengan awan yang tebal. Lalu diperlihatkan ada gelombang cahaya berwarna keemasan itu mengalir dari kerajaan sorga seperti sungai-sungai yang bercabang. Nah itu sungai-sungai yang bercabang itu mengalir ke setiap benua-benua yang ada di seluruh dunia dan juga sampai kepada pulau-pulau yang terkecil bahkan yang terpencil sekalipun. Lalu Roh Kudus berkata, inilah sungai hikmatku, aku sedang mengalirkannya ke hati-hati yang bersih. Bukan ke yang paling pandai,
melainkan kepada yang paling murni dan juga rendah hati. Lalu ketika sungai itu sudah mengalir kayak gitu, diperlihatkan titik-titik cahaya di tempat-tempat, di beberapa tempat itu mulai menyala. Yang tadinya nyalanya sudah mulai redup, ini nyalanya kembali terang dan nyalanya itu mau kembali ke arah api yang besar. Nah, ternyata itu adalah orang-orang yang selama ini diam di hadapan Tuhan. Mereka itu di dalam hati mereka menyimpan kerinduan untuk memahami kebenaran sejati itu seperti apa. Untuk mereka benar-benar masuk menggali firman, bangun hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi, masuk ke dalam ruang pribadinya, membaca tentang merenungkan firman dan mencari kebenaran firman sejati. Karena mereka merasakan ada banyak sekali ajaran-ajaran manusia yang sudah bercampur. Lalu diperlihatkan juga ada menara-menara, setelah itu diperlihatkan ada menara-menara. Ini menara-menaranya itu menara-menara cahaya yang lagi sedang dibangun. Nah, tapi menara-menaranya ini dia bukan terbuat dari batu, tetapi menara-menara yang dibangun ini diperlihatkan berdasarkan daripada kata-kata firman Tuhan yang sudah dimurnikan. Dan setiap menaranya itu dijaga oleh para penjaga hikmat. Dan mereka yang telah menerima pencerahan serta pembedaan discernment dari Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menjelaskan bahwa mereka akan berdiri di antara langit dan bumi, menafsirkan gelombang hikmat surgawi agar dimengerti oleh umatku. Mereka bukan pencipta hikmat, tetapi penyalur kemurnian. Melalui mereka, aku akan menyucikan arus pengajaran, buku, khotbah, bahkan juga media-media sosial rohani yang ada. Lalu diperlihatkan di setiap menara itu ada gulungan api putih yang terus terbuka. Nah, ternyata itu adalah gulungan tentang sumber hikmat yang murni yang diperbaharui setiap hari dari tahta Allah di dalam ruang kudus saat bertemu tatap muka bersama dengannya. Dan juga mereka yang menjaga menara untuk tidak berbicara banyak, tetapi setiap perkataan mereka penuh dengan kuasa, penuh dengan kebenaran firman yang hidup. Lalu diperlihatkan di sisi lain ada kerajaan kegelapan. Mereka juga berusaha untuk menegakkan menara-menara imitasi, menara-menara palsu, menara-menara tiruan. Dan yang menara-menara yang mereka buat itu terbuat dari logam. Logamnya itu kelihatan berkilau. Tetapi di situ juga ada, selain logam ada juga kacanya kaca palsu yang sebagai hikmat dunia yang tampil seperti kayak rohani, penuh dengan motivasi dan memunculkan keinginan untuk mendapatkan keberhasilan serta kebanggaan di dalam intelektual atas pengetahuan yang dimiliki, yang dipunyai. Lalu Roh Kudus memperlihatkan ada 2 jenis menara ini, dan menara ini berdirinya berdampingan dan di situ manusia akan diuji kepada cahaya mana mereka akan menoleh. Lalu tiba-tiba diperlihatkan ada angin yang besar. Angin yang besar ini bertiup, menghembus dari timur ke barat. Dan pada saat angin itu berhembus, nah angin itu juga dia muncul tulisan. Tulisannya itu angin pembedaan ilahi. Nah, pada saat angin ini berhembus, pada saat angin ini bertiup, menghantam menara-menara palsu itu, dan semuanya runtuh seperti debu logam yang tersapu badai. Dan sementara menara hikmat ilahi tetap berdiri kokoh karena fondasinya kuat berasal dari tahta Kristus sendiri. Lalu Roh Kudus berkata, hari-hari ini aku sedang menyingkap perbedaan antara hikmat dari surga dan hikmat dari dunia. Hikmatku akan menundukkan hikmat dunia, agar yang sejati dikenali bukan dari kepandaian, tetapi dari buah dan kemurniannya. Lalu diperlihatkan para penjaga hikmat satu persatu diurapi. Di situ juga diperlihatkan ada minyak yang turun dari atas kepala mereka. Biasanya itu kan minyak yang diturunkan itu kan warnanya emas, tapi kalau ini enggak, dia bukan yang minyak berwarna emas kayak biasanya, tetapi ini minyaknya itu dia minyaknya jernih, mengalir seperti air kehidupan sebagai pertanda adanya kemurnian, transparansi, dan hidup dalam ketaatan. Dan Roh Kudus berkata, minyak ini bukan untuk kebesaran, tetapi untuk kejernihan, untuk kemurnian,
mereka akan berbicara hanya ketika aku memerintahkan mereka berbicara. Dan mereka akan diam ketika hikmat dunia berteriak. Lalu setelah itu diperlihatkan para penjaga hikmat itu tersebar dibagi ke berbagai bidang, yang dimana mereka juga akan melayani dalam gereja-gereja, yang dimana gereja-gerejanya di sini juga mulai dari gereja kecil. Mereka juga akan membangun orang-orang untuk bisa mengenal Kristus. Dan penjaga hikmat juga disebarkan ke dunia pendidikan, ke area pemerintahan, ke bisnis, bahkan ke wilayah pendidikan seni juga. Dan di situ mereka punya visi, walaupun mereka tersebar, para penjaga hikmat ini, mereka memiliki visi yang sama, yaitu mereka membawa atmosfer hikmat yang murni dari surga untuk menetralisir manipulasi dan juga campuran setiap kali mereka hadir. Lalu diperlihatkan ada mahkota di sini dia mahkotanya dari cahaya yang transparan. Nah, ini diletakkan di atas kepala para penjaga hikmat, yang dimana mahkota itu bukan terbuat dari emas ataupun batu permata, tetapi lagi-lagi mahkota ini terbuat dari gelombang terang, yang dimana gelombang itu kayak hidup berdenyut lembut kayak jantung, yang menandakan bahwa hikmat sejati adalah kehadiran Allah sendiri di dalam manusia pada saat mereka mendekat kepada Allah dan tahu apa yang menjadi isi hati Allah dan tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu Roh Kudus berkata, hikmatku bukan teori, hikmatku adalah aku yang hidup di dalam hidupmu. Bila engkau tetap tinggal di dalamku, maka engkau akan melihat segala tipu muslihat hancur oleh terang yang engkau bawa. Lalu diperlihatkan ada seperti kayak lautan cahaya putih. Nah, lautan cahaya putihnya di sini dia rasanya membawa damai, dan itu seperti kayak nafas yang berhembus dengan lembut tapi penuh dengan kuasa. Dan di situ Roh Kudus berkata bahwa ini adalah masa-masa di mana kebangkitan dari para penjaga hikmat, dan juga yang dimana Tuhan sedang mempersiapkan untuk gelombang kebenaran terakhir sebelum kedatangannya. Dan tadi Roh Kudus juga berpesan bahwa banyak hikmat yang terlihat tampak rohani, tetapi bersumber dari ambisi, kebanggaan, dan logika manusia. Sama seperti Farisi zaman dahulu yang menguasai Taurat, tetapi kehilangan hati Allah sesungguhnya, yang dipengaruhi oleh hikmat dunia, kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Udah, ini punya saya sendiri. Udah, itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Oke, masih ada, silakan. Oh ya, lupa hikmat firman-Nya ini Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Itu aja, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, oke. Apa yang dilihat oleh pelihat itu engkau secara rohani mengalami semua. Jadi apa yang dilihat oleh pelihat, engkau masuk ke wilayah-wilayah roh tersebut. Dan engkau akan dijadikan oleh Tuhan sebagai penjaga hikmat. Jadi apa yang dilihat oleh pelihat itu adalah apa yang engkau juga alami secara bersama-sama. Karena engkau adalah anggota dari tubuh Kristus. Apa yang mata lihat, apa yang kaki roh masuki, apa yang tangan ambil, dan apa yang tadi pemeteraian, itu engkau semua yang ikut berperang pada hari ini. Engkau semua dibawa oleh Roh Kudus kepada apa yang dilihat oleh pelihat. Karena kita adalah satu kesatuan. Contohnya, mata ada di dalam tubuh ketentaraan atau tubuh
eh, tubuh Kristus. Lalu ada tangannya, ada kakinya, ada jari-jarinya, ada anggota-anggotanya. Jadi di mana mata pergi melihat, itu juga dialami oleh seluruh anggota tubuh. Oke, masih ada. Jadi pengalaman yang dilihat oleh pelihat itu pengalaman yang semua manusia rohmu alami. Ya, silakan kalau masih ada. Saya bawain dari Jenderal Yuliana Sugito, doa peperangan Jumat 7 November 2025. Pada saat peperangan, suatu bangunan segi 4 lancip, ketika diperhatikan di atasnya tertulis MD. Lalu Roh Kudus memberitahukan MD itu singkatan dari mata Dajjal. Mata ini memata-matai dan mengawasi kita pasukan Koka, seolah-olah seperti mata Tuhan, pendengaran, pengawasan yang menipu. Lalu ketika segi 4 lancip itu terbuka, diperlihatkan berubah menjadi sepasang mata yang ketika terbuka diperlihatkan peperangan rohani yang saat ini dilakukan oleh pasukan Koka. Lalu pasukan intelijen pihak musuh mengambil beberapa CCTV yang sengaja ditaruh dan ditanam di wilayah markas besar Koka. Di CCTV tersebut diperlihatkan secara detail dari awal mula peperangan sampai pada akhirnya. Bahkan ketika belum dimulai peperangan rohani, yaitu ketika pasukan Koka sedang mengisi daftar absen, tidak luput dari CCTV. Semuanya dipasang CCTV dengan tujuan khusus untuk melemahkan pasukan Koka yang saat ini sedang aktif, baik itu para jenderal dan tentara. Kapan waktu yang tepat melemahkan pasukan Koka? Pada saat mereka tidak bersama, tidak bersatu. Hikmat firman 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau engkau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lalu para intelijen dari pihak musuh melakukan suatu pemataan rohani dan rencana penyerangan khusus, baik itu jenderal Tuhan maupun tentara Tuhan, di mana setiap pasukan Koka setelah peperangan selesai akan dibuatkan agenda khusus untuk mengacaukan pikiran dan hatinya, sehingga mereka akan mengamuk seperti tidak mengenal aku, Tuhan Allah mereka. Lalu saya diperlihatkan mata Dajjal yang terbuka tiba-tiba tertutup karena takut ketahuan oleh pasukan Koka. Lalu terbitlah sinar terang, awalnya putih bercahaya, lama-kelamaan menjadi cahaya emas, yaitu kemuliaan Tuhan. Terang kemuliaan ini menghancurkan mata Dajjal yang tertutup menjadi hancur berkeping-keping. Lalu pihak intelijen dari pasukan Koka mengambil dan menghancurkan semua CCTV yang ditanam oleh pihak musuh untuk memata-matai pasukan Koka. Lalu ketika terang kemuliaan Tuhan itu menyinari pasukan Koka yang sedang berperang di wilayah barat, diperlihatkan penjara besar yang tertulis di atasnya, kekosongan hati. Kita pasukan Koka memasuki wilayah musuh yang ada di wilayah barat, menebas gembok dengan pedang di tangan dan menebas rantai besi dan borgol besi yang memborgol jiwa-jiwa yang terpenjara dan melepaskannya serta membawa ke arah luar, karena di penjara ini suasana begitu mencekam, dipenuhi ketakutan. Lalu jiwa-jiwa dibawa ke sungai yang airnya begitu deras mengalir. Airnya begitu sejuk menyegarkan. Ketika pasukan Koka yang mengalami haus dan lalu minum air dari sungai yang mengalir tersebut, dan diperlihatkan matahari yang bersinar menyelimuti hati dari jiwa-jiwa yang sudah dilepaskan.
Ada yang berkata dalam hatinya, Tuhan, ampunilah aku segala dosa-dosaku. Ada yang menangis dalam hatinya, menyesali, karena sering berkata dalam hatinya, aku lebih baik mati sekarang daripada aku hidup seperti mayat. Lalu terdengarlah suara dari langit, persiapkanlah dirimu dalam menyambut jiwa-jiwa yang mengalami kekosongan hati. Pas bagian para pihak intelijen dan pihak musuh melakukan suatu pemetaan rohani, ada hubungan dengan inspeksi kerajaan sorga, di mana wilayah musuh ingin menggagalkan inspeksi yang akan diadakan di kerajaan sorga dengan cara memukul mundur para pasukan Koka sehingga inspeksi tidak dapat dijalankan. Dibuat inspeksi seperti berlambat-lambat, dibuat dengan berbagai macam cara. Di situ diperlihatkan ada satu kertas yang ada gambar tembok yang tebal dan berlapis-lapis dan susah untuk dijebol. Ada di dalam jendela, di dalam hati, dan terdengar kata-kata, harus berhasil. Kata penguasa kegelapan sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana caranya musuh menggagalkan, ya Tuhan? Diselipkan suara di telinga mereka ini dibarengi dengan ketakutan dan juga roh intimidasi yang ditujukan kepada pasukan Koka semua, yaitu mereka belum siap untuk diinspeksi ini. Sekian dari Jenderal Juliana Sugito. Tuhan Yesus berkati. Oke, baik. Sudah tidak ada. Ada dari Jenderal Jogyoklan. Ada pabrik yang sangat besar, pembuat kuku emas dan titanium ringan, mudah dipakai dan dipergunakan untuk dipakaikan kepada anak-anak Tuhan, pembajak tanah hati, supaya siap ditanami untuk menjadi tanaman kesukaan Bapa yang tumbuh subur, berbuah berlipat kali ganda. Hikmat firman, Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Terima kasih Komandan, terima kasih semua. Oke, baik. Oke, langsung Jenderalina. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, berikan kepada kami rangkumannya di dalam nama Tuhan Yesus. Firahi Avarastos. Ya, tadi dengan arahan memberikan kepadamu suatu agenda daripada peperanganmu pada hari ini. Mesias Asafayos. Pertama menuju pabrik di mana di sana iblis-iblis membuat aneka bentuk batu-batu yang dibuat seperti serpihan-serpihan. Asoyes Refleo. Yang biasa kalau di bumi ini dipakai untuk menghias tembok-tembok menjadi serupa batu-batu alam yang ditempelkan. Anahum Ralaplas. Dan selain daripada serpihan-serpihan dari batu-batu yang terlihat runcing-runcing ini, Hayavos Turwalestor. ada juga yang dibuat iblis daripada bambu yang sering dikatakan sebagai sembilu. Hayavas Teostorla. Kemudian ada lagi yang terbentuk dari kayu-kayu yang bila masuk ke dalam tangan manusia itu seperti orang berkata kesura. Hayavas Tudua Kratir. Kemudian ada lagi yang terbuat dari kertas-kertas yang bila engkau tahu bagaimana selembar kertas itu juga bisa menyayat kulitmu bila pada posisi yang tidak tepat. Inilah bagian-bagian yang disiapkan oleh kuasa kegelapan untuk dipakaikan dalam kehidupanmu supaya kehidupanmu selalu pertama menyimpan kesalahan orang, Neofos, selalu mencari-cari kesalahan, Penangreor,
Kemudian menyimpannya dalam hati dan membiarkan itu selalu menyakiti dari kehidupanmu. Staru pravla. Hal-hal yang diberikan ini sedikit demi sedikit tetapi sebenarnya membuat sakit yang bila dibiarkan itu akan menimbulkan suatu infeksi dan kemudian Tenafrim learaf. menimbulkan suatu luka yang akan melebar dan menghancurkan atau bahkan menyebabkan bisa bagian itu infeksi parah dan sampai harus diamputasi. Hayawas angkruhor. Sepertinya contohnya seperti batu-batu yang tadi seperti serpihan-serpihan yang biasa ditempelkan pada tembok-tembok rumah. Henohayem restariela. Berbentuk pipih dan kelihatan dibuat oleh iblis dengan warna-warni yang menarik. Vayahu ayeng restar. Ada yang dicat dengan warna hitam, kemudian diberikan gradasi-gradasi warna metalik dengan warna hijau muda sampai ke warna biru tua. Seon raklitayep. Ada yang hanya hitam saja, ada yang berwarna abu-abu, Mahabes rakortiera. ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang putih dengan macam-macam warna. Mehaivis realeka. Tentu saja dengan masing-masing peruntukannya dan sumber-sumbernya atau hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Anokrap lekrefer. Contohnya untuk batu hitam yang tadi dengan ada semburat metalik hijau muda dengan warna biru. Saur laira. Ini adalah hal-hal yang dalam kehidupannya sepanjang kehidupannya mengalami luka-luka oleh akibat perkataan orang tua ataupun perkataan orang sekitar mulai dari sejak kandungan sampai dia menjadi besar. Enayel kenakraplo. Ini akan menempel dalam kehidupannya seperti sesuatu yang istilahnya ya ini yang mewarnai kehidupanku. Kefam in kriata. Apa yang menjadi pemikiran keluarga dan bagaimana sikap mereka menghadapi suatu masalah itu seperti terekam di dalam batu-batu ini yang menghiasi kehidupan daripada orang yang bersangkutan. Sefair nela secure. Sehingga dalam menghadapi situasi dan kondisi dia akan bereaksi sama persis seperti apa yang terekam di dalam batu-batu yang tertempel dalam kehidupannya. Penagri el verdeosa. Contohnya bila menghadapi seseorang misalnya tidak mengalami nilai yang buruk. Patagrudis. Bila sikap keluarganya selalu memarahi dia dengan memukulnya, kemudian menyuruh dia belajar, menyetrapnya, tidak memberi makan, tidak memberi uang jajan, dan apa yang dilakukan seperti itu akan terekam membentuk suatu jiwa yang kalau ada masalah, misalnya orang melakukan kesalahan atau buruk, maka dari jiwanya itu akan selalu muncul ingin menghukum, kemudian menyetop gajinya misalnya kalau dia punya karyawan, membuat pegawainya itu harus membetulkan sampai betul, dan dengan cara-cara yang kasar akan melakukan hal seperti itu sampai kepada dewasa dia akan berpola seperti itu. Penai desterostas. Jadi kalau dia menghadapi orang-orang yang berbuat salah, dia akan selalu cenderung untuk melakukan seperti itu. Karam leontor. Akan menghukum, memberikan sanksi, dan menyuruh membetulkan sambil membentak-bentak. Patakrus lofara ver. Tetapi bila dalam keluarganya berbeda, misalnya dalam menghadapi nilai yang buruk yang dilakukan oleh seseorang anak, Yewa antokwando. mereka akan diperlakukan dengan penuh pengertian dan ditanya mana bagian yang tidak dimengerti. Karapli semekrior. Bahkan ditolong sedemikian rupa supaya bisa mengerjakan dengan baik. Pariokro lokardiesa. Disertai, dibimbing dengan hangat. Kanabram lakrier. Disediakan makanan yang enak, yang disukai. Pera ol krosekrio. Hal-hal ini akan terekam dalam kehidupan anak ini menjadi suatu sikap yang akan dia lakukan sampai dewasa.
Hanair el oponakram. di mana saat dia melihat seseorang melakukan kesalahan atau mendapatkan nilai yang buruk dalam kehidupannya, Mehiba yokan sokrio. dia juga akan melakukan hal yang sama, yaitu untuk membimbing, menolong, menyertai, menghibur. Itulah yang akan dilakukan. Are foya kokuano koriere. Jadi baju hijau metalik ini akan men-store atau menyimpan apa yang ada, terutama yang disimpan itu hal-hal yang negatif dan kemudian disimpan di wilayah kehidupan manusia itu, di wilayah hatinya, disimpan menjadi suatu hiasan demi hiasan yang menempel di dinding hati daripada orang. Ayugro las predesera. Sedangkan hal yang baik berupa batu-batu putih itu akan mereka tutupi supaya yang terlihat yang buruk-buruknya saja dan yang baik itu tidak diingat tetapi kebanyakan terhapuskan. Dehadodem res parpiristur. Kemudian ditambahkan dengan batu-batu hitam yang merupakan rekaman daripada peristiwa-peristiwa buruk dalam kehidupan. Kahim en evariar. Ada lagi batu merah yang merekam kemarahan orang dan juga kemarahan dari dirinya sendiri. Sahuralis en veralifo. Kemudian batu-batu yang berwarna hijau ini lebih membawa kepada orang-orang untuk cenderung melakukan hal-hal yang merupakan kelemahannya di dalam hal hawa nafsu. Kokuan reventeries. Yang kuning ini adalah menyimpan memori-memori yang sebenarnya harusnya dibuang, tetapi dia pakai sebagai suatu pemicu untuk melakukan atau mengarahkan jalannya terhadap apa yang menjadi memori-memori buruk yang terjadi dalam hidup. Alahafata krasom. Jadi kalau dalam hati manusia itu akan ditempeli oleh iblis ini dengan aneka batu-batu, sepertinya menghiasi seluruh kehidupannya, tetapi sebenarnya membuat manusia bersikap atau bereaksi terhadap suatu aksi itu, suatu masalah itu dengan aksi-aksi yang sudah seperti terekam dan sudah membuat pola di dalam hidupnya. Mahamaris. Dan iblis-iblis juga bukan sekedar hanya merekam hal-hal yang seperti itu, tetapi juga mereka sengaja menuliskan hal-hal yang di luar daripada kehidupan manusia itu dengan membuat pola-pola dari mereka sendiri, dengan menyuarakannya di telinga dan kemudian dituliskan di dalam loh-loh hati manusia dengan perkataan-perkataan atau yang didepositkan oleh iblis dengan kata-kata yang atau solusi-solusi yang jahat. Karala brasnaf. Kemudian ada lagi yang kalau engkau pernah mendengarkan bagaikan terkena sembilu, hatiku sakit bagaikan terkena sembilu. Peroal elegradiofo. Berbentuk bambu-bambu yang diruncingkan yang kemudian disematkan kepada hati manusia. Jadi orang yang sakit, yang hatinya disakiti oleh orang lain, ada ungkapan hatiku diiris-iris dengan sembilu. Jadi perkataan orang, sikap orang terhadap seseorang itu bisa seperti sembilu yang mengiris hati seseorang. Jadi sembilu itu adalah bambu yang tipis yang diserut seperti kulit. Ada kulit bambu dan itu kan tajam tetapi kasar. Feab reveras. Nah, untuk yang sembilu ini kebanyakan diberikan pada orang-orang dan ditaruh di dalam mulutnya. Nekum riki serah. Supaya kalau dia berkata-kata akan membuat sakit hati orang. Kutabra el-epi kerap. Kemudian ada lagi yang berbentuk seperti kayu yang kecil yang orang bilang kesura. Keta prinsen.
ini ada hal-hal yang dijebakkan oleh iblis atau hal-hal yang membuat orang-orang yang tadinya merasa apa yang menjadi pekerjaannya awalnya baik, tetapi kemudian tanpa sadar saat dia melakukan pembersihan atau apapun menemukan ada hal-hal yang salah dan itu membuat tangannya terkena. Rehanaf la kerasa beras. Dalam hal ini misalnya ada orang yang dikagumi dan saat dia bergaul kemudian bekerja sama baru ketemu bahwa orang ini ternyata seperti ini ya. Kamagradif liantor kodister. Sehingga apa yang satu susu itu sebelanga itu baik, tetapi karena setitik nila akhirnya apa yang tadinya dikagumi akhirnya tidak jadi dan kemudian menganggap bahwa segala sesuatu salah terus. Kat krofleter. Itu seperti menaruh bilahan kayu kecil di dalam tubuh atau menyebabkan masuk ke kulit manusia, tapi memang tidak menimbulkan darah, tetapi kalau dibiarkan ini akan sangat menyakiti karena tubuh akan bereaksi untuk membuangnya. Gagofas reslagreflos. Nah, hal-hal seperti inilah yang dibuat oleh kuasa kegelapan dengan dengan segala macam strategi yang seperti tadi dinyatakan sudah memonitor dengan mata-mata Dajjal itu, memonitor setiap pergerakan. Karahi et reles. Apa yang menjadi latar belakang pikiranmu, apa yang menjadi latar belakang keluargamu. Demafera ne aiporoster. Apa yang menjadi respon untuk setiap masalah yang dihadapi. Ruhalas nasayi keras. Apa yang menjadi perhatianmu, apa yang menjadi fokusmu, apa yang menjadi pengetahuanmu, itu semuanya menjadi suatu program yang diatur untuk kemudian akan diatur sedemikian rupa untuk memicu suatu sakit hati, suatu hal yang akan dipendam dan akan menjadi suatu sakit yang akan terus-menerus menyakiti hati. Ayafas retafiesa. Dan iblis-iblis itu menyiapkan begitu banyak batu-batu ini, walaupun hal-hal yang tidak ada atau yang belum terekam, itu mereka sengaja buat supaya itu menjadi suatu hal yang seolah-olah menjadi perekaman di dalam kehidupan masing-masing. Eyam fies raflata gras. Pada saat engkau lengah, pada saat engkau tidak membaca firman Tuhan lagi dan tidak merenungkan firman, Anonam reflakariata. engkau disibukkan dengan pekerjaan tanpa sadar, iblis-iblis itu mulai menempelkan batu-batu serpihan ini dan juga menyimpan sembilu-sembilu ini mungkin di mulutmu, mungkin di mulut orang lain, dan menyiapkan surah-surah kecil itu pada kehidupan manusia sehingga tanpa sadar engkau bersentuhan dengan orang itu, tiba-tiba itu menyakiti dirimu. Ya, engkau masuk ke ruangan datanya, di sana terlihat begitu banyak data-data tentang dirimu sendiri. Mereka tahu sekali apa yang akan menjadi responmu, apakah engkau akan menggerutu atau engkau akan bersyukur, mereka catat dengan jelas. Jadi kalau mereka tahu bahwa kalau seperti ini dia akan bersyukur, maka mereka akan cari, yang mana ya yang akan menggerutu. Nah, hal-hal itulah yang akan nanti mereka serangkan kepadamu. Kemudian saat terbuka celah dalam kehidupanmu, mereka akan segera menempelkan batu-batu serpihan ini untuk terus menumpuk dalam hatimu dan menyakitimu senantiasa. Dan tanpa terasa, itu semuanya akan merekam apa yang akan menjadi responmu kelak. Awalnya engkau merespon dengan baik, tapi kemudian setelah disisipi dengan aneka serpihan tajam dan bahkan kata-kata yang seperti sembilu dan juga pesura itu akan menyebabkan engkau yang tadinya responnya baik menjadi salah atau salah merespon.
Sela kritier, Inilah pabrik-pabrik yang dibuat oleh iblis khusus untuk masalah-masalah seperti ini. metagreos, Kelihatannya tidak berbahaya, tanadagrea, kelihatan persenjataan iblis ini sederhana, henabiren, tetapi cukup efektif menghancurkan hidupmu. alam krosalier, Jadi saat ini aku mau membawa kau ke tempat ini supaya engkau menyadari bahwa apa yang disarankan oleh iblis ini sederhana, tetapi kalau engkau tidak segera membersihkan ini dalam kehidupanmu, maka ini akan membuat engkau terpolakan apa yang menjadi reaksimu terhadap setiap masalah kehidupan yang engkau hadapi. arahi et prelevelo, Nah, cara membersihkannya sebenarnya mudah. naayam yakian, Cukup meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatimu dan kau mau supaya Tuhan membersihkan semuanya, mengungkapkan apa-apa yang tidak berkenan. stanam reklevela ya, Itu minta ampun kepada Tuhan. Pada saat kau minta ampun, maka semua apa yang ditempelkan oleh iblis ini, apa yang dilukakan oleh iblis sakrakro, disembuhkan, dibereskan dan diambil dari wilayah kehidupanmu anagrali play, dan diberikan obat-obatannya. nasamayur, Dan saat kau mengucap syukur, maka itu akan diubah dengan batu-batu putih dari kerajaan sorga, dengan tegrafi liosen, memori-memori, kata-kata indah, penghiburan daripada Roh Kudus, mehaying sietarde, sehingga hatimu jadi pulih kembali dan kuat kembali. nagram lagram, Itu cara sederhana untuk memulihkan dirimu. nehayafie, Tapi untuk bagian ini, setelah engkau melihat-lihat ke pabrik ini yang dibuat oleh iblis, stenagre da veras, tetapi apa yang mereka buat itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi itu banyak sekali pendistribusian yang dilakukan. sehamir alabares, Mereka bahkan mengirimkannya bertruk-truk ke seluruh dunia ini untuk tagrali peya, terus membuat manusia sakit hati. Dan inilah kadang-kadang yang membuat orang-orang mengalami kekosongan hati. meduge akarnata, Karena itu hati-hatilah dalam hal ini. Jangan biarkan dirimu mengalami keadaan di mana engkau mengalami kosong hati. karagaso rakaparetio, Itu tiap hari isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Hafalkan firman Tuhan, renungkan itu semuanya. Maka itu semuanya akan membuat engkau tidak membiarkan hatimu kosong sehingga mudah sekali untuk diisi hal-hal seperti ini. mehaber alegres, Mudah sekali menerima hal-hal yang menyakitkan hatimu. moture to parangera, Lebih baik saat ini engkau diberikan oleh Tuhan pupuk emas dan titan dari emas dan titanium ringan untuk dipakai dan dipergunakan sebagai alat pembajak hatimu dan siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. mefai iastonokras, Sehingga saat engkau melakukannya, maka tidak dan engkau memasang telingamu, engkau mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan, arales nokrafires, sehingga tidak akan ada penyakit manapun yang dapat ditimpakan dalam hidupmu. aningriser perista, Tuhan memandang dari sorga untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. tarafalakrov, Inilah caranya, yaitu engkau memakai akal budimu dan mencari Allah dalam kehidupan setiap hari, mengisi kehidupanmu dengan Tuhan, maka engkau tidak akan memberikan kesempatan pada iblis untuk menyimpan hal-hal ini dan menjadikan dirimu alatnya untuk menorehkan hal-hal yang bisa membuat sakit hati baik dirimu maupun orang lain. anofai lekeyoser, Setelah mempelajari semuanya, engkau kemudian menghancurkan pabrik ini supaya untuk beberapa lama mereka tidak dapat beroperasi. kaya parister, Tapi tentu saja engkau tahu Bapak Iblis itu akan segera membangun kembali, karena ini memang pekerjaannya yaitu untuk membuat manusia berbalik daripada Tuhan, membuat hidup manusia hancur, membuat hidup manusia sakit dari dalam dan menghancurkannya dari dalam. arefles necuring, Melalui cara yang sederhana.
hanya berupa rekaman-rekaman respon yang salah, kemudian melalui perkataan-perkataan yang menyakitkan, neavister, melalui penyingkapan daripada orang-orang mengenai apa yang menjadi kelemahannya dan kesalahan. karuhale kardiestor, Itulah 3 hal yang selalu iblis pakai sebagai senjatanya medom vikias, untuk membuat hatimu terluka, untuk membuat hatimu juga melukai orang lain. ala andre koyekli. Ini bagian pertama. Mesasikie, Apakah banyak tawanan-tawanan yang didapatkan? Tentu saja banyak. la farala dikionaka. Banyak orang yang mengalami sakit hati, banyak orang yang dipakai oleh iblis menjadi seperti sembilu, Perasa fratur dei, dan ada orang-orang yang mengalami dirinya dijauhi oleh karena terungkap apa yang menjadi kelemahannya. tetami grastur, Tetapi saat ini hayavas rolikrei, engkau yang menyadari dan tahu caranya untuk membereskan dan menyembuhkan, membawa seluruh apa yang menjadi persenjataannya, obat-obatannya, dan penyembuhannya kepada mereka semuanya. nahayam lenggrafilye, Bebaskan tawanan ini, memulihkan hati-hati mereka, sakralaplas, menyucikan mulut-mulutnya, dan juga membersihkan pola pikir mereka yang salah. anamre foraklesor, Nah, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. karing lefai, Biarlah engkau sendiri juga tahu bahwa engkau juga sendiri tidak sempurna, maka tera entropleo, selalu luangkan dalam hidupmu untuk mengampuni setiap orang. ter elo kasakraplesa, Jangan berekspektasi yang besar kepada seseorang, nadura da kiera, karena semua orang terbatas oleh karena apa yang ada dalam kehidupannya, menjadi latar belakangnya, apa yang menjadi keterbatasannya. ano hayer de yoreser, Salahlah kalau engkau mengharapkan manusia, kinakramtas, tetapi benarlah kalau engkau mengharapkan Tuhan dalam kehidupanmu. nehayika sebar kalasero, Jadi ini adalah bagian pertama kunjunganmu ke pabrik peluka hati daripada iblis. anif dan ar, Selanjutnya engkau dibawa kepada pabrik buku di mana iblis-iblis ini memproduksi buku dengan berbagai macam tema kehidupan yang ada. nahaya kristares, Dari yang bertema dramatis, trehal ekropleiorei, ada yang bertemakan kepada melankolik, ada yang bertema pada futuristik, estamekras, ada yang berupa teknologi, kemudian ada yang teknologi yang diperbarukan, sefai kariter, ada yang bertema kepada apa yang menjadi muasal daripada hobi, kuliner, dan segala macam genre-genre buku juga sangat bervariasi, sangat banyak sekali, bahkan terdiri sampai 1000 macam jenis-jenis buku. asamasa et relesa, Semua buku-buku ini ada di dunia ini, semuanya tersebar dan banyak dibaca oleh manusia. medokra entor lasenagres, Dan tanpa lupa, iblis-iblis itu akan menyisipkan apa yang menjadi pesan sponsornya untuk kehidupan manusia. anagri yafa, Ada yang buku-buku yang menjebak manusia dalam kesedihan. tetagrin share, Ada buku-buku yang menjebak manusia terjebak di dalam kekosongan hati. kedoku yetan yokos, Ada buku-buku yang menjebak kepada kebenaran pribadi atau kebenaran sendiri. nebres koramegles, Pada filsafat-filsafat yang kosong. sodagrale vario, Okultisme kepada sihir-sihir. tedugra in sukrunasa, Ada kesaksian perjalanan yang salah yang sebenarnya harusnya berujung maut tetapi dianggap berujung kepada surga. nehayer lokatakrap, Banyak juga mengenai ilmu-ilmu kesehatan, cara sehat, cara bugar yang salah dengan aneka bentuk penyajian. nehayer eleferio, Ya, engkau melihat begitu banyak sekali buku-buku itu di dalam
pabrik buku yang dibuat oleh iblis ini. Sehanam eklas lo proterolikros. Banyak sekali dulunya adalah orang-orang hidup yang mempunyai keahlian untuk menulis, yang saat ini menjadi orang mati dipekerjakan di sana. Hana ailegri labla yagra. Mereka dipaksa untuk menuliskan suatu buku yang akan mengubah hidup manusia. Tehayus regreplat. Bukan percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada hal-hal yang bukan menjadi suatu hal yang bisa dapat dipercayai ataupun diekspektasikan pertolongannya. Hanabai rofalakrio. Orang-orang mati ini dipaksa siang dan malam untuk mengerjakan buku ini, mengarang buku ini, menuliskannya, menyetingnya, Stea yo quiero. yang nantinya ide-ide buku ini akan dikirimkan ke bumi ini kepada orang-orang yang dipilih oleh iblis-iblis ini. Hanam ligrenosa. Tempat ini sangatlah luas dengan meja-meja yang panjang, dengan Teparang sedang menulis terula grofleo. masing-masing menurut genre ataupun macam-macam buku yang dikhususkan sesuai dengan peruntukannya. Ana envirli kiada grastor. Ya begitu banyak ide-ide yang muncul, mereka paksakan, mereka suruh mereka melakukannya, bahkan memberikan ide-ide apa yang ada di dalam kerajaan iblis sekalipun untuk memperkenalkan keberadaan iblis ini dan cara kerjanya. Ana fria saka. Dan bahkan ada yang orang-orang mati ini yang dibawa untuk berjalan ke wilayah-wilayah kerajaan iblis dan untuk menuliskannya menjadi sesuatu yang terlihat semu, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang real. Lehayare portalagrastor. Meja panjang ini penuh dengan orang-orang yang sangat tekun melakukan tugasnya. Kana fratier. Tidak ada berhenti untuk makan atau melakukan apapun juga, mereka harus fokus melakukannya. Terahala plastar. Bila mereka tidak melakukannya, maka iblis-iblis itu akan datang dengan cemeti yang besar, memukulinya sampai setengah mati, atau memang sebenarnya sudah mati tetapi dibuat sangat menderita. Ruhai enaflientar. Sehingga di sana tuh tidak ada yang berani untuk membantah atau membangkang sedikit pun juga. Kikanabra etofrolosir. Sehingga kefokusan mereka itu menghasilkan begitu banyak hasil berupa buku-buku yang sangat banyak. Pira ingkurua. Dan di sana ada kepala editornya adalah iblis-iblis yang mendiskusikannya, membacanya, kemudian bila ada kesalahan atau kekurangan maka orang-orang mati yang menuliskannya itu akan kemudian dibentak-bentak dan didera juga dan dipukuli juga. Hanaten sing rekrabria. Sehingga benar-benar orang mati ini benar-benar fokus untuk mengerjakan tugasnya. Kana prime lokra lokorea. Karena takut untuk mendapatkan deraan daripada editor-editor iblis ini. Pesan siriarde. Setelah para editor ini melihat bahwa ini sudah baik, maka segera akan dikirim oleh agen-agen iblis ini menuju bumi untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Ana hamla keras. Sehingga tidak heran orang-orang di bumi ini seperti mendapatkan suatu pengetahuan yang hebat, mendapatkan keluar biasaan dalam menulis buku-buku, seolah-olah ini adalah ide dari mereka sendiri. Ena al akrofle, sir. Ternyata semuanya berasal dari sumber kuasa kegelapan. Anem versio. Dan mereka akan menduplikasikannya dan membagikannya di seluruh dunia ini untuk dibaca oleh orang-orang dengan tentu saja dengan interesting atau segala kepentingan ataupun kesenangan yang berbeda, masing-masing punya kesenangan masing-masing. Ada gra lo barayeo. Dan ada yang bahkan dalam bentuk e-book, ada yang dalam bentuk buku yang kemudian difilmkan. Detalles lo freser. Tetapi yang pasti dari setiap buku-buku itu ada kata-kata mantra yang akan menguasai kehidupan manusia itu dan mengikatnya Nidem sakti. di dalam pemikirannya maupun di dalam tingkah lakunya. Alair tu sekrableo. Sering kau mendengar buku adalah jendela ilmu. Biesokras. Itu
buku yang tepat. Tetapi buku yang tidak tepat, buku itu menjadi pintu kepada kuasa kegelapan menguasai manusia. Nefayem rekayer tay. Karena itu berhati-hatilah dalam membeli buku, bertanyalah kepada Roh Kudus mana yang tepat dan yang cocok untuk jiwamu. Ayavisi nayardeo. Maka jiwamu akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hal yang benar yang akan membuat hidupnya semakin percaya kepada Tuhan. Rure ales agreber. Tetapi buku-buku dari iblis membuat manusia jauh daripada Tuhan. Dabran sorde. Melakukan hal-hal yang jauh daripada apa yang menjadi kebenaran Tuhan, Tegrosale gros. bahkan mendorong manusia untuk melakukan banyak dosa. Narim leyos. Yang seperti yang kau lihat, contohnya manga Jepang yang membawa orang akhirnya berpikiran fantasi tentang tubuh wanita ataupun tubuh pria. Nehaya payekres. Sehingga dalam fantasi itu menyebabkan misalnya melakukan masturbasi atau bahkan memperkosa orang. Seperti itulah kira-kira buku-buku yang menjadi ide daripada kuasa kegelapan. Ayahayi sing yekralapa. Menimbulkan hawa nafsu pada manusia, menimbulkan dia melakukan hal-hal yang gegabah, hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Tuhan dengan melakukan berbagai macam dosa. Edayem mikraplas. Contohnya sangat banyak sekali, tetapi untuk waktu saat ini tidak bisa dibukakan semuanya. Arkortiesa. Tetapi kau juga bisa melihat dari buku-buku Harry Potter misalnya, buku-buku yang mengarahkan kepada okultisme, penerangan tentang sihir, itu semuanya sudah banyak digemari oleh banyak orang. Dai ekafe. Dan pengaruhnya tentu saja bahkan ada orang-orang yang mencari sekolah sihir ini dan ikutan menjadi tukang sihir. Anangrim lekraporastor. Belum lagi buku-buku yang lain. Nariviata. Dan setelah engkau melihat cara kerjanya, melihat buku-buku yang diproduksinya, dan melihat bagaimana cara mereka mendistribusikannya, Ne ailekrapiores. maka engkau juga ditugaskan untuk menghancurkan pabrik ini dan mengirimkan orang-orang mati yang menjadi sumber-sumber tulisan ini dipenjarakan secara khusus untuk tidak dipakai lagi oleh iblis, untuk dikaryakan oleh iblis. Anor dalia. Jadi cukup lama iblis akan bisa memulihkan penyediaan buku-buku yang merusak kehidupan manusia. Erasera fir deos nakradesor. Jadi engkau dibawa ke kerajaan sorga, Ne yalis. di mana engkau dibawa pada ruang perpustakaan yang begitu besar. Per palakrafles. Kemudian di samping itu engkau dibawa juga ke ruangan di mana para penulis-penulis dari kerajaan sorga menuliskan di sana apa yang menjadi penelitian kerajaan sorga, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kepandaian dan kepintaran Tuhan. Semuanya dituliskan dengan baik. Per allegra e sonnagrera. Semua perkataan yang ada dalam buku itu menghidupkan firman Tuhan, menghidupkan kuasa Tuhan, otoritas daripada Tuhan. Eya lisisto. Banyak-banyak buku-buku juga yang dibuat untuk kesembuhan, menjadi penghiburan, dan membawa orang-orang ke dalam kepintaran, kepandaian yang baik yang akan diterapkan untuk keamanan dan keselamatan manusia. Relesa igruares. Engkau melihat bagaimana suasananya menyenangkan, di mana para penulis-penulis ini berdiskusi dengan Tuhan, apa yang baik, apa yang benar. Naya pastra klaver. Dan Roh Kudus juga membawakan penganan yang enak untuk dimakan bersama-sama sambil mendiskusikan apa-apa saja yang baik yang akan dikerjakan. Sei etreios. Semuanya ditulis, disetting dengan baik. Kemudian setelah diperiksa ulang, diteliti kembali, Meya payagra. barulah itu semuanya akan dikirimkan kepada penulis yang ditunjuk oleh Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, bahkan pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi mereka mempunyai hati yang tulus dan mau dipakai oleh Tuhan. Itulah kepada mereka lah juga diberikan buku-buku ini. Nayarile ata baralaye. Efek daripada buku ini berbeda. Mesakyundur. Yang membacanya akan semakin mengenal Tuhan dan kagum akan kehebatan Tuhan. Terflasa merah. Mereka yang terluka hatinya disembuhkan. Enofor alokreo. Mereka yang selama ini mengalami kekosongan hati akan terisi hatinya. Temakri esamfreyor.
mereka yang hidupnya selama ini dalam kelemahan, di dalam Mataku deai ingri. tapi setelah membaca buku-buku dari surga ini, mereka dibangkitkan, mereka mendapatkan motivasi yang baru, mendapatkan semangat yang baru, ekspektasi yang baru. Ala ei nasekra for de. Sangat berbeda bukan apa yang diproduksi oleh iblis dengan apa yang diproduksi oleh Tuhan. Narasa reles Dan karena engkau melihat begitu banyak buku yang tersebar di dunia ini berasal dari kuasa kegelapan, hana ai likrio. maka banyak daripada engkau yang meminta kepada Tuhan untuk membawa divisi khusus untuk menyedot buku-buku ini dan menghancurkannya. An firilewa. Dan kemudian engkau bersama-sama menyebarkan buku-buku ini kepada orang-orang dan memberikan kepada mereka salam kasih dari surga. Desase sofiere. Dan engkau membagikan dengan hati yang gembira, mengangkat mereka yang terpuruk, memberikan buku ini. Engkau melihat mereka yang sedih, menghapus air mata mereka dan memberikan buku-buku penghiburan. Netukra le presterda. Kepada yang mereka yang bodoh, engkau memberikan buku-buku pengetahuan. Nahim en rebleskra. Kepada mereka yang tersesat, engkau memberikan buku peta-peta kehidupan dan kebenaran ilahi. Na ayel sem yekra plosera. Kepada mereka yang tidak mengerti apa-apa, yang belum tahu apa-apa, engkau berikan juga buku-buku mengenai pengetahuan dan juga tentang Tuhan yang begitu baik. Neyor aleor. Kepada mereka yang mencari Tuhan, engkau berikan solusi yang mengenai buku-buku penuntut untuk mendapatkan Tuhan dan juga untuk mendapatkan apa yang menjadi harta-harta kerajaan surga. Elahipe sokratolokre. Untuk mereka yang lemah, untuk mereka yang sakit, diberikan buku-buku yang berisi obat-obat yang menyembuhkan, berupa sukacita yang dibagikan. Ana Eiffel en Reklea. Nah, inilah bagian-bagian yang engkau kerjakan saat engkau berkunjung ke surga dan juga melihat apa yang dikerjakan di surga mengenai perpustakaannya, mengenai cara buku-buku itu dituliskan. Nesairingkla. Dan kau ditugaskan untuk membawa buku-buku ini ke surga, ke bumi ini, Tuareles. menjadi pembebas. Karena di mana ada kebebasan yang terjadi, maka iblis-iblis itu dikalahkan dan iblis-iblis itu ditangkap oleh masukan-masukan malaikat. Berahi eyengra. Sehingga banyak sekali iblis-iblis yang saat ini ditawan dan ditangkap olehmu. Stotakrales. Mereka dikalahkan dengan cara yang sederhana, Anamrios. yaitu dibagikan buku-buku dari kerajaan surga. Aldeyedekra. Orang-orang itu diselamatkan, diberikan penghiburan, dan terlepas dari ikatan-ikatan yang iblis buat dalam kehidupan. Anom raleta. Demikianlah perjalanan peperangan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Berdiri yang di YouTube, yang di Zoom. Star elokreso. Saat ini terimalah pembebasan atas kehidupan. Nemagri el pelegreyo. Apa yang dirancangkan oleh iblis yang tadi terdeteksi oleh intelijen kerajaan surga. Anafure sekralekera. Saat ini engkau yang menjadi targetnya dan yang juga terkena dengan apa yang menjadi tipu muslihatnya dan juga apa yang menjadi gembok-gembok atau kunci-kunci yang dipasangkan, saat ini semuanya dibebaskan, dibukakan. Na era en oforolokre. Saat ini engkau diberikan pedang-pedang yang tajam untuk menghancurkan setiap apa yang menjadi rancangan iblis dalam kehidupanmu yang akan diserangkan maupun yang sudah yang coba untuk diserangkan terus-menerus kepadamu. Anamfir elasa sekras. Kebenaran firman Tuhan akan memimpin di depanmu. Mambringgeyo. Dan kebenaran firman Tuhan juga akan seperti pedang yang membabat habis setiap apa yang menjadi tipu muslihat iblis, karena engkau segera mengetahuinya, karena kebenaran itu akan membebaskan engkau dan memberikan pengertian kepadamu. Alohai rela fieras. Dan engkau saat ini juga ingat pinggang kebenaranmu dikencangkan supaya engkau tetap berteguh di dalam firman Tuhan yang selalu memberikan kepadamu nasihat, penghiburan, kekuatan, dan mengisi hati-hati yang kosong. Tarka fortari.
Dan kemudian kepadamu diberikan suatu makanan-makanan ilahi untuk engkau mendapatkan semua kebenaran yang akan kau lakukan juga di dalam kehidupanmu masing-masing. Enar elegresor. Buku catatan, ingatan-ingatan akan perbuatan Tuhan yang hebat di dalam kehidupanmu. Nah, masakrus. Sehingga ini akan menjadi suatu bentuk responmu saat menghadapi apapun juga. Al antokrastirtes. Engkau didukung Tuhan, engkau disertai oleh Tuhan. Ari fardia. Engkau diisi oleh Tuhan dengan segala pemberitaan yang baik, dengan segala kebenaran yang baik. Anum rekerestan. Berkat ini bagimu semuanya. Lare rosta. Di dalam Sama-sama katakan amin. Terima kasih para jenderal Tuhan, para tentara Tuhan yang sudah berperang.